Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Salah satunya adalah protein. Sehingga protein harus dibuat dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein disebut dengan sintesis protein. Pertanyaannya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Karena protein mempunyai peranan penting dalam tubuh kita, antara lain untuk pertumbuhan, untuk memperbaiki dan memelihara struktur tubuh mulai dari sel, jaringan, organ, untuk mensintesis hormon, antibodi, enzim, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan protein. Bagaimana terjadinya sintesis protein? Sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Tahap yang pertama adalah transkripsi, yaitu penyalinan kode genetik oleh DNA menjadi mRNA yang melibatkan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus dan melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Perhatikan gambar yang paling atas sendiri. Ini adalah gambar molekul DNA. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen itu diawali dengan bagian promotor atau titik awal dan diakhiri dengan bagian terminator. Transkripsi diawali dengan inisiasi, di mana RNA polimerase akan menempel pada bagian promotor gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA sehingga pit-DNA akan terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Tahap yang kedua adalah elongasi, di mana sintesis mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA dari arah 5 ke 3. Proses transkripsi akan berakhir kalau RNA polimerase sudah sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melanjutkan proses translasi. Yang harus diingat pada proses transkripsi, adenin pada DNA nanti akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin dari mRNA. Setelah menyelesaikan transkripsi, mRNA yang berada di dalam nukleus akan pindah ke sitoplasma untuk melanjutkan tahap translasi, yaitu proses penerjemahan mRNA menjadi protein yang melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tiap 3 basa nitrogen mRNA akan membentuk kodon. Setiap kodon itu akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Translasi diawali dengan inisiasi, di mana ribosom akan berikatan dengan mRNA pada start kodon AUG. Jadi, kodon AUG berfungsi sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Tahap yang kedua adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA dan nanti akan berpasangan dengan kodon yang mengkodenya. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar.
AAA merupakan kodon yang mengkode asam amino lisin. Maka lisin nanti akan dibawa tRNA yang memiliki antikodon UUU, sehingga antikodon pada tRNA akan berikatan dengan kodon pada mRNA. Asam amino ditambahkan satu persatu ke asam amino yang sebelumnya, sehingga akan membentuk rantai polipeptida. Yang harus diingat pada proses translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Tahap akhir dari translasi adalah terminasi, di mana ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosum, polipeptida yang terbentuk akan meninggalkan ribosum. Polipeptida inilah yang disebut dengan protein. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon dapat diamati dalam tabel berikut. Misalnya, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin. Kodon yang tersusun atas basa nitrogen UCU akan diterjemahkan sebagai asam amino serin, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.